Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Tempatku belajar, berkreasi, dan berbagi resep-resep menarik. Kali ini aku akan buat bolen lilit. Bolen lilit ini sebenarnya sama dengan bolen biasa, hanya cuman beda di bentuknya aja. Dengan bentuknya yang seperti ini terlihat lebih menarik ya tentunya. Selain menarik, buatnya pun juga simpel. Hanya sekitar dengan 3 bahan kita bisa mendapatkan bolen lilit yang enak. Kita hanya butuh pisang, puff pastry, dan juga isiannya. Boleh keju ataupun coklat, sesuaikan dengan selera. Di sini aku juga akan sekalian membandingkan hasil dengan puff pastry instan dan puff pastry tanpa quartz fat yang waktu itu aku buat. Jadi nanti teman-teman di rumah akan dapat membuat bolen lilit sendiri tanpa harus jauh-jauh ke Bandung untuk membelinya. Dijamin deh rasanya nggak akan kalah enak loh. Yuk kita simak bagaimana cara membuatnya. Pertama tentu saja kita siapkan pisang. Pisang ini akan kita masak dengan 2 sendok makan margarin hingga warnanya kekuningan. Pisangnya pilih yang manis ya dan bertekstur agak keras, jangan yang lembek karena akan gampang hancur. Bolen Bandung yang biasanya dijual menggunakan pisang raja sereh. Jika sudah kuning kecoklatan seperti ini, kita sisihkan dulu dan kita siapkan meja kerja kita untuk menggilas si puff pastry. Taburkan alas kerja kita dan puff pastry-nya dengan tepung terigu, karena biasanya puff pastry yang dari kulkas yang setelah kita cairkan akan sangat lembab dan jika langsung digilas akan lengket sekali dan akan menghancurkan si tekstur atau lapisan-lapisan dari puff pastry. Kita gilas puff pastry dengan rolling pin seperti ini, pelan-pelan saja, jangan terlalu ditekan. Hingga ketebalannya sekitar 0,3 saja, jangan terlalu ketipisan ya. Kali ini aku akan buat contoh untuk puff pastry yang kemarin aku buat yang tanpa quartz fat. Jadi pinggirannya aku rapikan dulu seperti ini agar nanti terbuka laminasi di samping-sampingnya. Kalau yang menggunakan puff pastry instan tidak usah dirapikan, tidak apa-apa ya, karena biasanya sudah siap pakai. Lalu kita potong puff pastry-nya sesuai dengan ukuran pisang. Lalu pisang yang sudah kita masak tadi kita belah menjadi 2 tapi jangan sampai terputus dan isinya kita isi dengan isian kita inginkan. Kalau aku menggunakan keju dan coklat. Pisang ini sudah siap untuk kita balut dengan puff pastry. Puff pastry-nya jangan lupa untuk dipotong-potong atasnya membentuk sisir. Dan kita gulung menuju ke bentuk sisir itu ya si pisangnya. Dan pinggirannya jangan lupa untuk ditutup agar isiannya tidak keluar-keluar ketika nanti dipanggang. Dan seperti ini membentuknya. Simple kan? Gampang sekali. Setelah semua selesai, kita bisa oleskan permukaan pastry dengan kuning telur. Untuk bolen pisang yang menggunakan puff pastry tanpa quartz fat ada di sebelah kanan kalian ya, di pojok sebelah kanan yang 2 buah itu yang warnanya agak kuning, sudah aku kasih tag di situ. Sedangkan sisanya sebanyak 6 buah aku menggunakan puff pastry instan, warnanya sedikit agak pucat. Setelah semua diolesi rata dengan kuning telur, kita bisa beri toppingan sesuai dengan isian bolen. Karena aku menggunakan keju dan coklat sebagai isiannya, kita bisa menggunakan keju parut dan juga coklat parut di atasnya. Jika semuanya sudah kita beri topping, kita bisa panggang bolen pisang ini dalam suhu 190-200 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 30-35 menit. Jangan lupa untuk dipanasi dulu ya ovennya. Dan ini semua pisang bolennya sudah selesai dipanggang. Warnanya sangat cantik ya. Dan ini pisang bolen yang menggunakan kulit puff pastry instan. Sedangkan yang ini adalah bolen dengan puff pastry tanpa quartz fat. Sekilas 2 bolen tadi sama ya bentuknya, sama-sama mengembang dengan baik. Sekarang kita lihat bagaimana layernya. Ini adalah bolen dengan pastry instan. Kita lihat layernya cantik dan juga terlihat sangat ringan dan tipis. Dan ini bolen tanpa quartz fat. Kita bisa lihat ya, kalau bolen tanpa quartz fat ini juga menghasilkan layer
tapi dia memiliki layer yang lebih tebal dan terlihat lebih berat. Ketika dimakan, perbedaannya tidak terlalu mencolok. Sama-sama menghasilkan tekstur yang garing di luar dan lembut di dalam. Hanya saja kulit dengan puff pastry instan akan terasa lebih ringan di mulut dibanding puff pastry tanpa coarse fat. Namun menurutku untuk kulit puff pastry tanpa coarse fat pun masih dapat digunakan untuk menghasilkan bolen yang cantik dan enak kalau kalian tidak punya puff pastry instan ataupun puff pastry dengan coarse fat. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya resep andalan untuk puff pastry tanpa coarse fat? Sharing ke aku ya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.